Postingan terakhir Florencia pramugari korban pesawat jatuh bak pertanda. Postingan terakhir Florencia Lolita Wibisono sebelum kecelakaan pesawat ATR 42500 kini menjadi sorotan. Sebelum pesawat milik Indonesia Air Transport itu jatuh, Florencia Lolita Wibisono atau yang akrab disapa Oleh itu sempat memposting video di akun TikTok-nya. Pada video itu, Olen melambaikan tangannya ke arah kamera. Bahkan pada video lain, Olen seolah mendeskripsikan kepergiannya, yakni jatuh dari langit. Kini jasad Olen telah ditemukan, yakni tersangkut di sela-sela pohon lereng Gunung Bulu Saraung sekitar pukul 14 WITA. Detik-detik penemuan jasad Florencia Lolita. Saipul Malik dari tim Arai Sukses adalah sosok pertama yang menemukan jasad Florencia. Saipul Malik menemukan tubuh korban ketika menyisir lereng gunung di bawah cuaca kabut tebal dan hujan. Ia bertaruh nyawa lantaran jalur licin akibat hujan. Sekitar pukul 14 WITA, Saipul Malik menemukan tanda-tanda tak biasa di posisinya. Sekitar 100 meter dari titik kepala pesawat, Saipul melihat pohon-pohon yang patah dan batu-batu pecah, seperti habis kejatuhan sesuatu. Punya feeling yang kuat, Saipul bergerak perlahan mendekat ke titik tersebut. Ia memperlebar penyisirannya ke sisi kanan. Firasatnya pun terjawab di jurang pegunungan Bulu Sarang. Saya identifikasi kemungkinan ada mayat, saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat korban, jelasnya. Korban ditemukan dalam kondisi terbujur, tersangkat di sela pohon. Saipul awalnya belum berani langsung mendekat. Ia menanti terlebih dahulu personil SAR yang lain. Saat didekati bersama yang lain, ia melihat dengan jelas nametak masih terpasang di pakaian korban. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada nametak, jelas dia. Saipul mengatakan kalau nametak itu masih jelas terlihat dan tidak tergores sehingga membuat namanya kabur. Ada, nametaknya masih ada namanya, ucapnya. Terkuak identitas pramugari korban pesawat ATR jatuh, nametak tertulis Florencia. Langkah kaki Saipul Malik terhenti di lereng pegunungan Bulu Sarang, Pangkep, Sulawesi Selatan saat melihat sebuah nametak yang memperlihatkan nama seorang wanita. Nametak itu masih menempel di pakaian sesosok wanita yang terbujur kaku, dengan posisi tubuh tersangkut di antara dahan pohon. Saipul Malik dari tim Arai Sulsel menjadi orang pertama yang menemukan korban kedua pesawat ATR 42500 yang jatuh pada Sabtu, 17 Januari 2025, lalu. Dalam kondisi kabut tebal, hujan, jalur licin, dan pandangan terbatas, ia menyusuri lereng gunung untuk mencari korban pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport. Dengan kondisi cuaca yang buruk, Saipul bergerak perlahan di sekitar puing pesawat. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, ia menemukan tanda-tanda tak biasa di posisinya yang berada sekitar 100 meter dari titik kepala pesawat. Korban kedua, ditemukan sekitar jam 2. Sebelum posisi titik kepala pesawat, kira-kira sekitar 100 meter sebelum, kata Saipul dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Januari 2025. Dengan gerak perlahan, Saipul menuruni lereng di sekitar lokasi badan pesawat ditemukan. Ia pun penasaran saat melihat ada pohon-pohon yang patah dan batu-batu pecah. Pohon dan batu-batu itu seolah menunjukkan ada sesuatu yang jatuh dari atas ke arahnya. Saipul lalu memperlebar penyisiran ke sisi kanan. Firasatnya pun terjawab di jurang pegunungan Bulu Sarang. Saya identifikasi kemungkinan ada mayat, saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat korban, jelasnya. Dari kejauhan, korban terlihat terbujur kaku tersangkut di sela pohon. Tak langsung mendekat, Saipul pun memilih menunggu personel SAR lainnya. Saat didekati bersama yang lain, ia melihat dengan jelas nametak masih terpasang di pakaian korban. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada nametak, jelas dia. Saipul mengatakan kalau nametak itu masih jelas terlihat dan tidak tergores sehingga membuat namanya kabur. Ada, nametaknya masih ada namanya, ucapnya. Namun Saipul belum dapat memastikan identitas korban. Tulisan di nametak itu pun hanya ia baca sekilas. Seingat saya tertulis Florencia, kata Saipul lagi. Ia menuturkan kalau korban ditemukan dalam kondisi tragis setelah jatuh dari ketinggian. Posisinya tengkurap dan tertahan pohon di lereng curam. Posisinya tengkurap, kaki kanan patah, katanya. Saat ditemukan, kata dia,
Korban masih mengenakan uniform ATR 42500 berwarna hitam, dipadukan dengan celana jeans dan sepatu kets hitam. Bajunya masih uniform ATR, tambahnya. Saipul kemudian menutup tubuh korban dengan kantong plastik sambil menunggu kantong jenazah. Setelah itu, korban berjenis kelamin wanita itu dimasukkan ke kantong mayat dan dibawa ke jalur utama. Pesawat tersebut mengangkut 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Hingga kini, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 2 jenazah dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan evakuasi korban lainnya masih terus berlangsung. 1 pramugari korban pesawat ATR 42500 ditemukan di lereng Bulu Saraung. 1 korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Senin, 20 Januari 2026. Korban ditemukan berjenis kelamin perempuan. Namun belum diketahui identitas perempuan yang baru ditemukan. Dari daftar nama korban pesawat ATR 42500, ada 2 perempuan, yaitu Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Nama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S berada di nomor 6 dan 7 papan pengumuman informasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 8 korban lainnya ialah Kapten Andi Dahananto, Sik Evo M. Farhan Gunawan, Vo Haryadi, EOB Dwi Murdiono, Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan, penemuan korban itu berdasarkan laporan langsung dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian. Hari ini kembali ditemukan 1 korban. Kira-kira 15 menit yang lalu, kata Syafi saat konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin siang. Total korban yang telah ditemukan hingga hari ketiga pencarian berjumlah 2 orang. Sebelumnya, 1 korban lebih dahulu ditemukan pada hari sebelumnya, di lereng sedalam 200 meter. Sementara, korban kedua ditemukan pada kedalaman 500 meter. Kondisi lokasi sangat terjal, hampir tegak lurus. Kedalamannya cukup ekstrim dan didominasi bebatuan, ungkapnya. Saat ini korban telah berada bersama tim penyelamat di lokasi, namun proses evakuasi masih menghadapi kendala cuaca dan medan. Korban sudah bersama rescuer, namun evakuasi masih menunggu kondisi yang memungkinkan, katanya. Tim SAR saat ini masih mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat dalam proses pencarian dan evakuasi. Awalnya, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter karena jarak tempuh dari lokasi ke bandara relatif dekat, kurang dari 10 menit. Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Cuaca menjadi tantangan utama. Base cloud rendah dan di ketinggian kondisinya lebih tebal, jelasnya. Selain korban, tim SAR juga menemukan sejumlah bagian pesawat serta benda-benda yang diduga milik korban. Seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian sesuai kewenangannya. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 personel SAR gabungan masih dikerahkan dan pencarian dibagi ke dalam 4 sektor.